WhatsApp, halo Hans. Apa kabar Hans? Halo, baik. Ini mau ngobrol-ngobrol Hans tentang pelayananmu. Kan kamu kan udah lama nih pelayanan di Emmaus, pelayanan ketipung ya. Ketipung ya, pernah kok, bener kok. Oh ya, beneran pernah ketipung. Pernah. PD tapi bukan kebaktian. Tapi kamu main ketipungnya gaya-gaya drum kan, yang tengah dijadikan bass, pinggirnya dijadikan snare gitu ya. Yes, bukan yang ketipung. Iya, yang jago ahli dangdut itu bukan ya? Yang ngertak itu. Bukan ya. Oke, kamu kan ngedrum udah lama Hans. Boleh nggak sharingin ke teman-teman atau ke aku lah? Kenapa awalnya dulu pelayanan ngedrum di Emmaus? Awalnya. Oh, gini Kak. Soalnya pertama kali itu memang aku sukanya gepuk-gepuk di kasur. Pertama kalinya suka gepuk-gepuk di kasur itu dulu aku ngejadiin tempat tisu yang toilet yang ujungnya bundar itu jadi sternya. Terus toples itu yang tutupnya karet itu jadi tomnya. Terus kayak piringan gitu aku jadiin simbalnya. Itu aku suka gepuk-gepuk kayak gitu kan. Loh, terus kok bisa? Itu kan kalau waktu kamu kecil nggak ada inspirasi apa-apa kan tidak mungkin melakukan itu. Oh, emang nggak ada inspirasi apa-apa Kak? Emang nggak ada. Oh, jadi kamu taruh doang, terus kamu pukul-pukul gitu doang? Iya, karena aku tahu suaranya ini yang keras yang mana, yang low yang mana, yang nyaring yang mana. Jadi ya aku ambil seadanya aja, terus aku susun gitu. Terus kupu-kupu asal gitu ya? Bukan karena lihat di TV misalnya ada orang drum, wih kayaknya seru tuh kayak gitu, aku ambil gitu. Oh, enggak sih. Pokoknya tiba-tiba aku tahu aja suaranya kayak gini, ya aku ambil yang persis, terus aku mainin. Nah, itu aku mainnya gepuk biasa. Terus lama-lama aku perhatiin satu lagu gitu kan, Planet Shakers waktu itu, aku ingat banget Planet Shakers. Umur berapa? SMP Kak. SMP 2007 itu ada Planet Shakers, albumnya itu keluar lagu, dia drumnya tuh enak, aku dengerin aja. Satu hari itu aku dengerin terus gitu kan. Terus akhirnya terinspirasi ngelihat dengerin suaranya, terus ngambil alat-alat yang aku bilang tadi, aku susun aja. Nah, terus aku cobain main gitu kan. Awalnya terinspirasi dari kayak denger suaranya kayaknya menarik. Terus akhirnya pengen nyoba yang lebih daripada ini dong. Pengen nyoba realnya itu kayak gimana sih main drum gitu kan. Terus akhirnya ke Emmaus itu awalnya kan nggak tahu, karena nggak ada pikiran mau pelayanan, nggak ada pikiran apa. Aku soalnya dulu kan juga males lah orangnya tuh ke gereja tuh ngapain. Aku ke gereja tuh dulu nggak pernah Kak. Aku tuh Emmaus tuh mulai SMP. Aku ke gereja itu SD itu Katolik, calon Katolik. Jadi di SD itu Stella Maris kan ya aku. SD Stella kan SD Katolik, SMP Katolik, SMA Katolik. Itu dari SD itu udah ke gereja tuh misa, apalagi misa itu kan Katolik kan suasananya syahdu, teduh gitu. Jadi males ngantuk gitu kan. Gitu. Terus habis gitu panjang gitu kan, homili lah, terus ada marilah kita berdoa, terus itu kayak dinyanyiin kayak gitu-gitu tuh agak panjang gitu kan. Nah, ya agak bikin ngantuk gitu, males juga ke gereja gitu. Pikiran kayak gitu dulu tuh. Terus habis itu akhirnya ke gereja yang Katolik sebelah, yang Santo Vincentius sebelah ini. Aku dulu tuh gereja situ. Itu dari SD, tapi itu pun bolong-bolong. Jadi minggu itu aku malah lebih suka nonton Pokemon, Doraemon, Digimon. Wah, itu acara yang bikin kita nggak bangun dari tempat. Makanya minggu pagi lagi kan, minggu pagi alasan ke gereja itu, lu nggak ke gereja deh? Enggak, ngapain gitu loh, aku mau nonton, ada waktu. Aku sekarang bertanya loh, itu kenapa ya acara-acara itu ditaruh minggu pagi, itu konspirasi. Supaya kita nggak ke gereja. Ada kemungkinan kayaknya, ada kemungkinan juga kayak. Terus habis itu nyoba ke Emmaus itu karena gini, dulu kan katekisasi juga kan, di Katolik itu katekisasi juga aku ikut katekisasi Katolik, tapi gagal. Aku cuma berhenti sampai sakramen Krisma waktu itu. Stop di situ, dibilangin kalau kamu itu nggak bisa masuk ke Katolik karena orang tuamu itu masih Kristen dan imanmu itu nggak kuat di Katolik. Terus akhirnya aku mundur, aku pindah ke gereja, akhirnya ke Emmaus, karena aku merasa lebih nyaman di sini. Karena waktu aku ke Emmaus itu dulu waktu acara Natal lah, acara Paskah,
yang acara besar-besar tuh itu baru ke Emmaus, tapi kalau acara kebaktian minggu biasa tuh ya kayak misa gitu. Terus habis gitu ke Emmaus dikenalin sama Ko Andre Prasetya, sekarang di Sulung, JKI Sulung. Dulu tuh di bawah tuh aku disambut gitu loh. Kamu ikut ke atas aja, ke lantai 4 aja, mamamu biar di lantai 2 aja gitu kan. Terus habis gitu mama aku kan udah situ aja. Ya udah aku naik dong. Naik, waktu itu ada Lia, ada Weni, ada Kesha, anaknya Pak Dedi. Jadi penyambut tamu waktu itu. Terus masuk, ada Kohen, ada Komomo. Terus ngelihat baktiannya itu kan, wah asik juga gitu kan. Terus langsung dong ke, waktu itu posisi bandnya sebelah kiri, Kak. Sebelahnya LCD, bukan yang begitu sebelahnya. Kamu masuk langsung lihat sebelah kiri ada band. Langsung belok kiri dong. Iya. Langsung belok kiri aku. Hari gitu, wah kayaknya kok bagus-bagus. Yang main tuh waktu itu Kak Surya, terus Kak Osber, terus drumnya Kak Tanto, terus siapa lagi ya, keyboardnya bukan Mayuko kayaknya, aku lupa. Terus tertarik dong sama ngeliat drumnya tuh kayaknya bagus banget gitu loh. Terus aku perhatiin mainnya gitu kan. Nah, sempat aku tuh pengen pelayanan. Aku 2-3 kali dengerin masuk ke kebaktian, terus dengerin main gitu kan. Kayaknya kok asik ya gitu kan. Terus nyoba 1 kali itu memberanikan diri. Waktu itu drummernya Haryono. Aku datengin ke Haryono, Kak boleh nyoba main nggak? Gitu kan. Boleh nyoba main, aku main-main biasa gitu kan. Terus kayaknya kamu mau lebih dalam deh, mau lebih mengenal lebih dalam deh soal drum gini. Oh bisa Kak? Boleh. Terus akhirnya diomongin ke Koheru waktu itu, yang gundul gak ada kayak Chef Ken itu. Terus ngobrol sama Koheru, oh ya udah gak apa-apa, kamu mau nyoba gitu kan. Dilesin gitu kan. Dilesin dibayar separuh sama gereja gitu. Dilesin, tapi nggak lama sih, waktu itu berapa bulan doang gitu. Soalnya mau dibagi 2 sama Dede, Akbar Denanza. Jadi waktu itu aku jatahnya cuma berapa bulan, aku lupa gitu. Nah, sempat sebelum les itu aku diajak main, diajak ngelihat latihan. Diajak ngelihat latihan di lantai 3 ini. Latihannya itu untuk kebaktian minggu remaja. Waktu itu aku disuruh lihat, ternyata bukan disuruh main. Terus habis gitu ada satu waktu itu disuruh main sama Kak Haryono, gantiin dia lagunya Bersyukurlah. Masih inget yo? Ya, Bersyukurlah Nanan. Sempat waktu itu. Itu kayaknya memorable banget tuh. Sampai masih inget lagunya. Ya, iya Kak. Ya apalagi kan waktu itu kan benar-benar pengen banget kecapean gitu kan. Iya. Terus Bersyukurlah itu disuruh main. Basisnya Kak Osbert masih basisnya masih Kak Osbert gitu kan. Gitarnya Kak Bayu rasanya, aku lupa. Dia megang elektrik. Itu pertama kali berarti kamu ini ya? Itu pertama kali pelayanan langsung lagu kenceng. Langsung lagu Bersyukurlah itu. Tapi sebelumnya pas les-les itu atau apa itu latihannya ya? Iya, pas les-les itu iya latihan lagu Di Muka Tuhan Yesus kalau nggak salah waktu itu. Oke. Nah, berarti itu dari pertama kali main tahun 2008. Main pertama kali? Iya, yang itu. Yang 2008. Oke. 2 SMP harusnya. Sampai sekarang ya. Dan sekarang sudah jadi drummer jagonya Emmaus ya. Enggak. Lagi lo ya ketawa. Iya dong, drummer jago dong. Dan kamu banyak ngajarin teman-teman yang lain kan ya? Yang aku tahu kamu banyak ngajarin. Iya, masih ada yang lebih jago lah. Kalau sekarang ngajarin siapa? Ada ngajarin siapa kalau sekarang? Kalau sekarang ngajarin Jordan. Jordan yang kembar itu. Oke. Sama Richard ya, kalau nggak salah namanya Richard sih. Richard. Iya.
Ya, dulu pas aku weekend di sini ngelihat kamu main drum, aku pengen minta diajarin setiap weekend, tapi kayaknya aku ini tidak ahli. settingan, kayak settingan ini loh, mau dimasukin ke YouTube soalnya ini loh, settingan ini kayaknya. Loh, beneran toh. Waktu itu kan pernah toh satu kali pernah toh, yang di atas itu loh. Ingat gak? Yang waktu itu kan drumnya masih di ada mikanya itu kan. Aku soalnya dulu menggebu-gebu pengen belajar drum. Nah, pernah kamu ajarin 1 kali apa 2 kali waktu itu, terus Randy 1 kali. Tapi aku merasa kayaknya nggak bakal drum ya. Scott Iris. Nah, Hans, aku mau tanya Hans, apa sih yang enak, yang sukacita, yang membuat kamu senang pelayanan jadi pemain drum sampai sekarang? Sukacita. Atau mungkin kalau bahasa sukacita itu terlalu terlalu membuat kamu berpikir sesuatu yang holy gitu ya. Apa yang kamu enjoy lah? Apa yang kamu enjoy? Soalnya kalau sukacita atau enjoy itu main drum itu senengnya kalau nggak ada instrumen drum itu kosong nggak sih rasanya? Kecuali kalau konsepnya akustik sekalipun pasti ada perkusinya nggak sih? Pasti ada yang jaga tempo nggak sih gitu? Oke. Mikirnya sukacitanya main drum itu adalah diberi kepercayaan kalau kita main musik itu jadi sentral, ini temponya itu ditentukan oleh orang ini. Oke. Justru kalau misalnya tanpa ada itu jadinya malah kosong gitu ya? Agak menurutku agak hampa, agak kosong sih. Terus ketika kamu main drum, kamu mengambil istilahnya ya, kepercayaan itu untuk ngejaga sebuah lagu bisa steady dari awal sampai akhir, kira-kira gitu ya? Iya, cuman kadang kitanya yang bisa pedang mata dua ya, bisa ngacauin lagu, bisa ngenakin lagu gitu kan. Oh, gimana tuh pedang mata dua? Kayak gini nih. Ya biasa lah kan, jemaat kita kan kalau ada apa-apa kan sensitif kan. Kalau dengerin lagu kadang tuh kalau ada salah tuh langsung nengok kanan, langsung nengok kiri. Itu biasanya kalau nggak lihat drumnya, yang lihat gitarnya. Pokoknya kelihatan ada salah ya pasti ke instrumennya. Kalau ketukannya salah pasti ngeliat ke drummernya gitu. Terus ada ya kritikan lah, ini semacam kayak duka cita ya, nggak juga sih. Cuman drumnya kekencengan gitu kan. Atau drumnya kok kayaknya kurang pas gitu kan. Ya itu hal-hal yang pernah tak alami selama pelayanan ya. Salah satunya itu. Ya mungkin pembahasannya adalah ini kamu bilang tadi punya 2 sisi koin gitu. Jadi drum itu sentral ngejaga supaya lagunya itu bisa steady, jemaat juga bisa nyanyiin dengan baik juga ya kan. Tapi karena drum itu sentral, salah di drum jadi kacau semua. Benar. Kita yang nentuin juga soalnya, jadi makanya takutnya kan kita jadi diolok-olok juga. Oke. Nah itu kalau enjoy lah, tapi ini kita ngomongin dari sisi pemusik ya, aku kan main gitar toh ya, jadi kamu main drum, jadi ada yang kamu enjoy, istilahnya, hal-hal yang kamu istilahnya ya, jadi nggak suka kira-kira kalau main drum, bukan nggak suka ya, lebih tepatnya adalah awareness seperti apa yang kira-kira teman-teman yang lain itu bisa juga sadari ketika mereka mau pelayanan sebagai pemain drum, atau mungkin pemain nggak cuma main drum lah ya. Awareness seperti apa? Mungkin technical atau mungkin pengalaman kamu. Apa kira-kira yang teman-teman bisa notes atau aware sama ketika mereka ambil tanggung jawab itu? Awareness dari sisi drummer juga. Ya, dari sisi drummer. Mungkin bisa teknis juga non teknis, misalnya psikologis, feeling atau segala macam. Kalau awareness drummer dari aku sih, biasanya kan aku kan suka polyrhythmic ya, polyrhythm ya. Biasanya kan aku suka polyrhythm, jadi ketukannya tidak sama, displacement, terus nanti balik lagi ke ketukan yang benar. For the sake of art itu keren gitu ya? Iya, cuman tidak cocok karena jemaat-jemaat juga kan, kita kan main bukan untuk show off tapi mengiringi jemaat. Nah, kalau awareness di beberapa technical kayak polyrhythm, jadi kalau nggak pas nanti jemaatnya yang nggak ngerti polyrhythm, bingung dia, dia itu apa gitu kan. Padahal istilahnya displacement sih, atau polyrhythm nggak sesuai ketukannya,
tapi nanti akan kembali lagi, yaitu awareness dari drummer ada kayak gitu. Kalau musik kalau kita dengerin itu enak gitu ya, tapi karena jemaat nyanyi jadi bingung ini, apa gitu. Jadi bingung dia, padahal kitanya ini polyrhythm kok, tapi kalau misalkan dijelasin nanti nggak ngerti, kan soalnya technical kita, jadi awareness gitu. Pernah melakukan itu, Hans? Pernah lah. Makanya bisa ngomong kayak gini. Itu pelajaran dari pengalaman ya buat teman-teman yang pelayanan. Tapi setidaknya mungkin kalau bukan buat drummer, mungkin buat teman-teman yang lain ya, main gitar, main keyboard, sadari bahwa kita itu memainkan musiknya itu untuk ngiringi jemaat gitu ya. Improvisasi oke, tapi jangan sampai justru mengganggu jemaat nyanyi gitu ya. Apalagi? Disiplin latihan misalnya gitu-gitu. Nah, disiplin latihan tuh kadang juga ini ya, kita kesiapan latihan tuh penting banget sih. Aku mengalami kadang tuh, aku sendiri yang ngalamin itu gini, aku melakukan kesalahan, dulu tuh sempet hari Sabtu itu harusnya latihan, jam 1 jam 2, itu aku belum pulang sekolah. Masih SMA, itu harusnya tahun 2010, kelas 1 SMA. Terus belum pulang sekolah, yang lain tuh udah latihan duluan, jadi nggak ada drumnya waktu itu. Aku inget banget, aku harusnya datang jam segitu, tapi aku akhirnya tetap datang ke gereja, langsung buru-buru naik lantai 4, nggak ada player, udah buyar latihannya. Jadi kayaknya mereka udah latihan duluan tanpa drummer gitu. Terus akhirnya aku merasa kayaknya, wah salah nih kayaknya, gimana ya, aku kan feel guilty terus kan waktu itu untuk kesiapan latihan nih kayak gitu. Terus hari Minggunya itu aku tetap datang, cuman aku lupa aku main apa enggak gitu loh. Apa kayak misalkan latihan langsung on the spot jam 7, jam setengah 8 duluan sampai sebelum kebaktian jam 9 mulai, aku lupa gitu. Nah tapi di situ tuh aku merasa bahwa ya penting ya latihan itu, kamu disiplin itu karena mempersiapkan kebaktian tuh kamu kan akan mempersembahkan sesuatu ke Tuhan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita persiapannya kurang, ya berarti kan ini kan persembahan yang bercacat gitu loh, nggak harum wanginya gitu kan. Nah itu hal yang kayak psikologis ya istilahnya ya, psikologis di luar teknik drum itu. Kalau aku sebagai drummer ngomong kedisiplinan waktu untuk latihan itu ya kayak gitu. Salah satunya kan mempengaruhi pelayanan di hari Minggu ya kayak gini nih. Dan mempengaruhi teman-teman yang lain juga ya. Dan akan ya pasti akan mempengaruhi teman-teman yang lain lah gitu kan. Kamu kok nggak datang sih, kamu jadi pelayannya kan jadi serba crash semua. Crash semua. Kamu nggak datang. Kita loh latihan sendiri tanpa drum kayak gitu. Aku tuh pasti udah mikir kayak gitu. Terus kalau soal itu tadi waktu ya. Kita pelayanan itu barengan kan. Otomatis timnya itu kan kudu solider dong masing-masing orang. Karena mungkin ada beberapa orang yang, bukan mungkin, ini nyata. Ada beberapa orang yang dia itu nggak mau main kalau nggak playernya itu sama ini gitu loh. Jadi kalau misalkan pelayannya bukan si A, aku nggak mau main. Kalau singernya bukan si A, aku nggak mau main. Itu kadang kita mikirnya lu ngapain? Ini kan pelayanan. Kalau kamu nggak suka pelayanan dengan si A, tapi kamu nggak pelayanan, kamu yang ngerugiin diri kamu sendiri dong. Ngapain kamu? Egomu yang lebih tinggi dong gitu loh. Kamu ngapain kalau nggak mau sama si A main bareng atau dia singernya gitu, aku nggak mau pelayanan, berarti kan yang salah kan orangnya yang kayak gini dong. Tapi kalau misalnya punya preferensi, aku lebih seneng main sama ini gitu, salah nggak Hans menurutmu? Boleh nggak sih? Nggak salah. Preferensi, apalagi kita kan juga kan, ya pasti ada kayak seneng dong. Kita kan klik sama main teman-teman tertentu gitu ya. Kita kan kayak kalau misalkan pelayanan sekali, 2 kali, 3 kali, timnya ganti-ganti, kita kan kayak memilahnya, oh kayaknya kalau aku main sama dia ada asik di bagian ini nih gitu, cocok di bagian ini nih. Kan pasti kan kalau aku main sama ini kayaknya aku klik ya apa lek, nah kan preferensinya ya apa lek, misalnya gitarnya Iki, bassnya Iki, singernya kan kayak. Jadi aslinya nggak salah ya? Nggak salah dong, cuman kan konteks kita kan pelayanan, itu kalau kita mau nge-gig gitu nggak masalah, kita kan ada perform buat nampilin ke orang, jadi harus profesional juga dong, apalagi pelayanan tuh profesionalnya lebih tinggi daripada profesionalitas nge-gig gitu loh. Kalau sampai dibawa ke pelayanan soal profesionalitas yang prefer ke
orang ini tapi pelayan, aku nggak mau pelayan lega orang A orang B yang main atau singer, ya itu salah dong, salah banget, salah besar dong. Kan pelayanan kan barengan gitu loh. Preferensi ada itu nggak salah kok. Aku ada preferensi juga sebenarnya. Cuman karena pelayanan ya nggak boleh lah kayak gitu di bawah. Kamu pernah doing that in waktu yang lampau gitu? Jadi pernah, karena kalau kamu sampai tiba pada titik ini kan mungkin dulu pernah sampai pada perenungan, entah itu melihat teman-teman, entah itu kamu mengalami sendiri juga, kamu punya preferensi dan sadar aku nggak bisa maksa ini gitu. Kayak yang pengalamanmu tadi yang telat terus kamu guilty feeling gitu. Nah itu tentang preferensi itu dulu pernah juga kan mengalami sehingga sampai pada perenungan ini. Bola-balik pernah. Bola-balik pernah. Bola-balik pernah. Sangat sering sih, ya sering sih. Tapi thank you. Setidaknya jadi justru aku belajar sesuatu ya. We learn from mistakes ya. Jadi dari sesuatu yang kita lakukan terus kita jadi mikir, oh iya ya, kok harusnya nggak boleh gini ya. Kayak kamu tadi bilang pada waktu kamu telat gitu terus mikir, ini salah ini kayaknya nih gitu kan. Jadi dari situ justru momen-momen itu kita belajar. Dan tentang yang pelayanan, walaupun punya preferensi, kita juga harus mau main dengan siapapun dan jaga solidaritas dengan siapapun itu ya, karena kita beda bukan profesionalitas di dalam seperti kita nge-gig di mana, tapi ada persekutuan di situ kan, ada menumbuhkan yang lain. Aku lihat beberapa kali contoh teman-teman di KPR itu yang baru belajar nih, coba nih gitu, ditaruh di sini nih. Kayak kamu waktu itu kan pertama kali juga dikasih kesempatan kan, dan justru itulah yang mengembangkan orang. Seandainya tim band itu nggak suka sama kamu karena kamu baru belajar ya, kamu nggak akan dapat kesempatan itu kan sampai sekarang ya kan. Thank you Hans, thank you ini ngobrol-ngobrol tentang ini. Semoga teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi, dapat berkat dari cerita pengalamannya Hans. Dan juga siapa tahu pengen jadi drummer kayak Hans ya. Oh ya, kalau misalnya mau belajar, iya dong. Kalau promosi dong. Oh iya dong, kalau misalnya butuh mau belajar harusnya silakan minta ke Hans atau tanya teman KPR. Hans ini suka ngajarin orang, jadi enak, tenang aja. Bilang aja. Settingan. Loh. Semoga ini Hans ya, semoga kamu bisa menumpahkan semua ilmumu ke dua anak yang kamu lagi ajarin. Tadi siapa? Dua itu? Richa sama Jordan ya. Dan semoga banyak muncul murid-murid baru yang lain. Asik. Amin. Hans, terakhir ya. Aku mau menutup episode kali ini dengan wrong answer only. Jadi kamu harus jawab dengan cepat tapi secara salah, nggak boleh jawab yang benar. Ada 10 pertanyaan, 9 pertanyaan pertama jawab dengan cepat dan harus salah. Jawaban ke-10 boleh benar. Oke, boleh benar. Oke, pertanyaan pertama, matahari terbit dari? Matahari terbit dari barat. Nama saya adalah? Apa jawabannya maksudnya? Reagan. Oh, namamu Reagan. Oke. Ketiga, siapa penemu lampu? Alexander Graham Bell. Thomas Alva Edison aja. Ya terus. Apa merek drum terbaik? 4. Apa merek drum terbaik? Rolling terbaik. Itu kayaknya menghina Rolling itu. Kelima, pelangi muncul setelah matahari terbit. Keenam, ibu kota Jawa Timur adalah? Jakarta. 7, drummer terbaik di dunia adalah? Aduh, siapa ya? Gak boleh dong, ini aku takut loh, aku soalnya orangnya sarkas. Tetap harus jawab, drummer terbaik di dunia adalah 7 ini. Drummer terbaik di Indonesia. Di dunia dong. Di dunia? Siapa? Gak tahu Kak. Jangan Kak. Oke, jangan ya. Nomor 8. Buat kamu Reagan adalah? Musuh. 9. Ayam punya berapa kaki? Sebenarnya 2 sih, cuma mau jawab berapa itu.
Biasa kan di Instagram itu ada yang munculin loh, yang gambar-gambar kakinya macam-macam itu loh, yang anak kecil gambar aneh-aneh dijadikan nyata. Oh, ya ampun, ya udah 4 lah ya. Pertanyaan ke-10 Gan, pertanyaan 10. Gan sampean Hans. Gara-gara tadi ngomongin Regan. Bro. Pertanyaan ke-10. Buat kamu pelayanan itu apa? Anugerah Kak. Kok bisa? Kok bisa jawab gitu? Gak ada kesempatan yang datang kayak pelayanan tuh gimana ya ngomongnya, kita udah dapet talenta soalnya Kak. Jadi kalau bisa melayani itu anugerah sih. Menurut aku sih anugerah sih. Karena Tuhan gak ada lainnya. Talenta itu gitu ya. Yes. Thank you sharingnya Hans. Aku juga jadi itu tadi boleh benar dong. Yang ke-10 boleh benar. Itu benar. Hati-hati loh itu kalau dianggap salah tuh baik. Nah, yang ke-10 benar ya teman-teman. Pelayanan. Iya. Anugerah dari Tuhan. Anugerah. Tuhan yang kasih talenta. Thank you Hans untuk ceritanya. Thank you untuk keterbukaanmu, sharing dulu pengalaman, kegagalan masa lalu juga, dan akhirnya kamu belajar sampai sekarang. Semoga bisa jadi berkat. Terus ngajarin teman-teman yang lain yang pengen main drum. Buat teman-teman yang butuh main drum, butuh belajar, silakan datang ke Hans. Sampai jumpa di series kita episode berikutnya. Bye-bye, God bless. Thank you, Kak.